Nabila. Saya Arifio Nugro. Kembali lagi di podcast series kedua dengan tema Kenal Lebih Dekat dengan KSP, Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Nah, di sini nih banyak pertanyaan dari teman-teman calon anggota KSPE. Tentang pertanyaan itu pertama, apa aja sih kegiatan dari KSPE itu sendiri? Mungkin dari Mas Adi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kegiatan dari KSP itu sendiri, program-programnya adalah tujuannya untuk mengembangkan kualitas diri dari setiap anggotanya, baik itu mengenai pelatihan kepenulisan ataupun pelatihan public speaking seperti itu. Jadi sebenarnya di KSP itu bukan hanya melulu tentang kepenulisan, tapi bagaimana kita bisa berpikir kritis, bagaimana kita bisa berbicara di depan audiens yang banyak, itu nanti kita akan latih di KSP. Nah, nanti itu program-program itu pun juga akan dirumuskan oleh divisi-divisi yang ada di KSP, terutama di divisi pengembangan yang dikepalai oleh Mbak Vida ini. Jadi nanti Mbak Vida akan membuat rumusan-rumusan supaya program yang kita berikan itu bisa berdampak lebih kepada anggota-anggota yang sudah masuk di KSP seperti itu. Jadi di KSP ini kita menerima orang yang berproses. Betul sekali. Kan gini, orang mikir bahwasanya kita masuk KSP itu karena kita sudah mempunyai ilmu itu. Tapi kebalikannya, malah kita menerima orang-orang yang mau berproses, mau belajar dari semua apa yang kita kita yang pelajarin gitu. Ya, betul sekali. Sebenarnya nggak ada kata nggak bisa. Yang penting ada kata kemauan. Nah, itu pasti semuanya akan bisa. Jadi kalau teman-teman itu nggak bisa kepenulisan, kemudian takut mau masuk KSP, itu salah. Tapi kalau teman-teman itu nggak bisa kepenulisan dan pengen bisa kepenulisan, ada kemauan, KSP ini tempatnya. Jadi kita nanti di sini itu berproses, kita belajar di sini dari nol, kita akan bantu, kita berikan mentoring, kita akan bimbing seperti mana teman-teman ini kan bisa membuat karya tulis ilmiah, kemudian salah satunya seperti PKM kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan berproses bersama di sini. Mungkin dari Kak Vida mau tambahkan jawabannya. Oke, mungkin dari Ketum barusan juga udah sangat lengkap. Cuma di sini aku mau menambahkan bahwa sebenarnya kalian berproses di sini, kalian nggak bakal ditinggal gitu aja. Selain kalian dapat pacuan dari teman-teman kalian yang memang sudah pintar ya, tapi kalian juga bakal dengan pengurus itu dipilih mana yang sebenarnya ini kurang pendampingan dan mana yang sudah pro istilahnya. Nah, nanti yang kurang kita lebih maksimalin lagi nih. Kita juga sering ngobrol bareng dengan pengurus, siapa aja nih yang harus kita kembangin lebih tinggi lagi biar nanti semuanya itu rata kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya kita semuanya sudah istilahnya satu tingkat yang sama, nanti kita berlomba biasanya kayak gitu. Dan jangan lupa di sini kita juga ada yang namanya mentoring, jadi ada pendampingan. Jadi setelah misalnya ada pelatihan esai, pelatihan karya tulis ilmiah, itu nggak dibiarkan gitu aja teman-teman semuanya, enggak. Tapi ilmu yang didapetin itu kalian bisa tanyain lagi kepada pengurus kayak gitu. Misalnya nih di pelatihan kemarin, metodologi ini apa sih Kak? Nggak ngerti. Regresi itu gimana, itu bisa langsung tanya ke pengurus kayak gitu. Juga bisa nantinya pengurus kalau misalnya pun itu kalian terlalu susah banget ya dan pengurus itu kesusahan, kita akan langsung ke pembina kita, karena di sini kita bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau misalnya pengurus pun nanti ada kendala karena mungkin ditanyakan kalian terlalu tinggi, nanti bisa langsung ke pembina. Jadi kita semua di sini bareng-bareng ya buat belajar kayak gitu sih. Ya, jadi kan tadi dari Mbak Vida sendiri itu kan setiap orang tuh memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Tapi bagaimana cara kita untuk melengkapi kekurangan kita? Nah, di sini KSPE juga melengkapi, karena kan kita berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin dari teman-teman lainnya bisa membantu kekurangan kita, atau kita juga bisa melengkapi kelebihan dari kita sendiri untuk orang lain. Jadi seperti itu. Semua itu berawal dari proses. Nggak ada semuanya kita udah mendapatkan target, enggak. Semua butuh proses. Nah, mungkin dari teman-teman calon anggota KSP ini juga ada sedikit insecure, karena kan melihat bahwasanya pengurus ini juga punya nilai yang positif gitu ya tentang prestasi yang dimiliki dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman ini merasa insecure, kok malu kalau mau gabung di KSP ini, karena kan kita juga orangnya masih belum tahu ya tentang kepenulisan, karena kita juga masih masuk dari kata awal mahasiswa baru ya. Masa transisi pemikiran dari SMA atau kuliah itu berbeda. Jadi bagaimana cara kita menyikapi kata insecure itu untuk kita bisa masuk ke KSPE? Mungkin dari Mbak Vida. Oke, mungkin ini yang memang jadi pemikiran-pemikiran maba ya. Jadi memang insecure itu ada. Justru KSP adalah jawabannya sih menurutku. Kalian di sini pemikirannya udah nggak
soalnya aku maba aku harus santai, enggak. Tapi di sini dari sejak kita udah maba, tapi kita udah diajarin nih bagaimana cara kita berpikir kritis ya, bener gak sih? Iya, bener. Jadi kita berpikir kritis itu gimana, cara berkompetisi, bagaimana nanti kalau misalnya juga ada penugasan nih di tugas-tugas kalian tuh diajarin buat rapi sesuai dengan KBBI, karena nanti juga diajarin buat merangkai kata-kata yang bagus teman-teman, jadi kayak gitu. Jadi kita saling sharing kayak gitu juga. Kita biasanya ada update berita, kita udah berita di situ santai aja, itu nggak dinilai kok, itu cuma sebagai upgrade kita buat berita-berita, sehingga kita nggak ketinggalan gitu berita. Jadinya tiap minggu itu ada Update. ya ada update berita kayak gitu. Itu sih dari aku, jadi nggak usah takut nih masuk KSP karena semuanya berproses di sini. Mungkin memang awal-awal merasa insecure, itu biasa, nggak apa-apa. Iya. Tapi nantinya insya Allah dengan treatment yang ada di KSP semuanya Bisa membantu ya, bisa mengembangkan. Kalau Mas Adi sendiri tuh gimana cara mengatasi mahasiswa baru yang inisiatif mengikuti KSPE tapi dia merasa insecure gitu? Sebenarnya menarik sekali ya pilihan katanya insecure itu tadi. Nah, Zaman sekarang itu zaman insecure. Iya. Pokoknya lihat yang sedikit lebih tinggi. Iya. Insecure padahal sudah kita punya potensi. Nah, Iya. terkadang itu insecure itu muncul karena ketidakpercayaan diri. Nah, sebenarnya teman-teman maba itu kalau mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk nggak masuk di universitas Jember dong tentunya. Nah, berarti kan tentunya mereka itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa seperti itu. Jadi dulu pun saya juga merasa, ini kok orangnya berprestasi semua dan saya itu nggak bisa apa-apa. Namun ketika saya masuk, justru saya menggantikan orang-orang yang dulu itu saya lihat berprestasi, sekarang giliran saya yang berprestasi di KSP. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu insecure itu tadi, langsung aja kita join, kita nanti kan kadang ada orang yang kapasitasnya tuh sendiri-sendiri, macam-macam. Nah, di KSP nanti itu ada namanya divisi penelitian. Nah, di situ mereka akan meneliti teman-teman itu karakternya seperti apa. Nah, jadi kita itu memberikan treatment bukan memukul rata, tapi kita akan sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing individu. Nah, itu nanti treatment itulah yang kita terapkan supaya apa? Supaya teman-teman itu benar-benar bisa berkualitas, berkembang kemampuannya seperti itu. Jadi kita nggak paksakan, ayo kamu harus ini, harus ini, harus ini, enggak. Tapi kita berikan sebuah, kita arahkan lebih tepatnya, kita arahkan, kita bimbing seperti itu. Kayak Mbak Vida ini programnya itu adalah pelatihan KTI. Tapi bukan selesai di pelatihan KTI, itu orientasinya untuk ikut lomba. Jadi kita akan mencarikan info-info lomba, kemudian kita akan cari kita akan diskusi mengenai tema yang bagus, yang lagi happening kayak gitu. Kemudian kita bahas bareng, dibimbing langsung oleh mentor, salah satunya mentornya adalah Mbak Vida. Kemudian nanti kita akan kirimkan menjadi delegasi perlombaan yang sudah kita tawarkan itu tadi. Gitu. Jadi memang kita bimbing sampai benar-benar mengikuti perlombaan seperti itu. Benar-benar menempatkan posisi lah ya, menempatkan pemikiran kita tentang apa yang kita harus pelajari di kampus ini. Ya, betul sekali. Ini juga mungkin dari teman-teman calon anggota KSP itu juga merasa kan ketika ada open recruitment ini, KSPE ini ada juga penyeleksian anggota KSPE. Nah, dari mereka kan juga berangkat yang kata saya tadi itu berangkat dari kata tidak tahu. Nah, dalam hal ini apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota KSPE? Iya, mungkin dari Mas Adi dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk ingin menjadi anggota itu mungkin teman-teman sudah ada di market, yaitu ada seleksi masalah esai. Sebenarnya yang fokusnya bukan di situ, tapi di kemauan. Jika teman-teman ada kemauan, pasti bisa masuk ke KSPI. Karena apa? Ketika teman-teman sudah mendaftar nih, itu esai itu bukan hanya seleksinya esai silakan buat esai, enggak. Tapi ketika kita sudah berikan syarat itu, kita akan langsung memberikan pendampingan. Jadi pendampingan itu bukan hanya ketika sudah masuk, tapi ketika masih mau masuk, masih mau seleksi itu kita sudah berikan pendampingan. Kita udah memperkenalkan ke mereka gimana esai itu. Jadi di sini jangan dianggap esai yang nantinya bakal ditugasin itu sebagai sebuah kompetisi dan itu harus benar-benar bagus banget, enggak. Tapi memang kita treatmentnya adalah membimbing kalian bagaimana esai itu dan bagaimana esai yang baik dan benar. Jadi kayak gitu. Jadi nggak harus kalian bisa gitu, bisa bagus dan enggak. Kalau misalnya ada yang bagus itu bonus, tapi buat kalian yang baru belajar nggak apa-apa. Ini baru proses awal yang baru bagi kalian gitu. Jadi kan dalam intinya itu gini, ketika kita memulai sesuatu tadi, memulai dengan menulis, orang bilang bahwasanya saya nggak bisa, malah itu membuat diri kita sendiri disugesti, nggak bisa, kan nggak bisa. Coba kalian itu merubah mindsetnya tentang, oh ini menarik dan ini
menantang diri saya untuk mencoba kan itu. Kalau misalnya kita nggak melakukan hal itu, maka kita nggak bisa melanjutkan ke fase selanjutnya, karena itu kan kita nggak mendapatkan pembelajaran ya. Apapun semua yang kita lakukan, kita harus mendapatkan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dipakai untuk kita bisa lanjut ke fase berikutnya, supaya kedepannya kita menjadi lebih baik, lebih paham, lebih mendatangkan prestasi yang begitu banyak. Contohnya kayak gitu, kayak Mbak Vida, kayak Mas Adi, kan lumayan nih prestasinya cukup banyak nih. Mungkin Mbak Vida sama Mas Adi memberitahukan kepada teman-teman calon anggota KSPE tentang bagaimana sih menjadi orang yang berprestasi itu. Oke, dari sekolah dulu nih yang dari aku. Kalau dari aku sendiri, kenapa sih kok mau untuk menjadi berprestasi? Sebenarnya berprestasi ini banyak ya, mau di bidang apapun, mau di bidang mungkin debat seperti ketum, terus misalnya ada yang esai juga mungkin ada di KTI. Sebenarnya banyak sih cara kita untuk berprestasi. Cuman kan kita juga lihat ya mana yang bikin kita nyaman kayak gitu. Aku sendiri kenapa kok aku lebih tertarik di bidang kepenulisan? Karena memang pertama ilmu kepenulisan ini bakal berguna di bangku perkuliahan juga, teman-teman. Aku merasa banget. Kalau misalnya aku belajar kepenulisan, aku belajar gimana tata caranya itu menemukan latar belakang, terus mengembangkan sampai benar-benar jadi, itu benar-benar nanti berlaku dan berguna bagi perkuliahan. Jadi nanti di perkuliahan aku bisa aktif nih teman-teman. Jadi di perkuliahan nanti aku bisa menyajikan suatu studi kasus yang benar-benar aku sudah breakdown itu di karyaku gitu. Jadi di depan dosen itu wow gitu. Jadi menurutku worth it banget sih. Itu sih yang menjadi alasan kenapa kok aku mau di kepenulisan dan aku kenapa kok mau berprestasi. Sebenarnya berprestasi itu adalah bonus ya. Yang aku titik poinkan di sini adalah proses sebenarnya. Jadi walaupun aku nggak menang sebenarnya, walaupun dari beberapa lomba aku nggak menang, tapi aku dapat prosesnya, ilmu yang telah pembelajarannya itu ya. Bener banget, apa yang udah aku rancang dari depan itu karyaku, itu masih ada di aku dan itu sebagai achievement sendiri buat aku. Oh ini karyaku, aku selama kuliah aku dapat ini, aku dapat ini, dan aku dapat ini. Walaupun namanya juara itu bisa dikatakan 1, 2, 3 kayak gitu. Dan prosesnya itu bener-bener kerasa banget ya. Kan gini, saya tuh mikir gini kan kita mulai dari SD, mulai dari SMP, mulai dari SMA, mulai dari kita masuk ke kampus ini ya, masuk kuliah. Nah itu kan semuanya kita berproses, kita bisa menulis, kita bisa berbicara, berkomunikasi kan tentunya. Nah tapi bagaimana cara kita bisa mengarahkan kepenulisan itu, mengarahkan komunikasi kita itu supaya lebih menginspirasi ke orang lain. Jadi di sini kan kita juga lebih membantu lagi, karena kita juga punya semua itu. Menulis kita juga bisa, karena kan kita mulai dari kecil diajarkan menulis. Tapi untuk lebih diarahkan itu kan bisa langsung ke KSPI ini aja, bener kan? Bener banget. Berkomunikasi kapanpun bisa, tapi kalau terarah ke KSPI-nya. Benar-benar. Terus kalau misalnya nih, ketika teman-teman calon anggota KSPI ini merasa takut gagal, belum sampai ke fase akhir final dari pengumuman rekrutmen dari KSPI ini. Nah, itu bagaimana sih solusinya buat teman-teman calon anggota KSPI ini merasa pesimis kayak gitu? Sebelum sampai titik perjuangan, tapi dia merasa pesimis, aku nggak bisa menyelesaikan kepenulisan ini, aku lemah kayak gitu. Intinya dia mensugesti dirinya, aku lemah. Itu kan bener kan? Karena dia mikir bahwasanya aku nggak bisa. Malah pikiran kayak itu mensugesti diri kita, kamu merasa lemah. Padahal untuk bisa mendoktrin pikiran kita harus berkata, ini menarik dan ini menantang. Nah, bagaimana sih solusinya untuk kita bisa mengatasi kata pesimis dalam sebelum sampai ke titik final tersebut? Oke, mungkin teman-teman di sini ada adik semua di sini yang mau daftar KSPE mungkin takut ya, karena nantinya pada saat seleksi atau pada saat kita buat esai takut nanti esainya nggak bagus, nggak lolos sehingga nantinya nggak keterima di KSPE. Nggak gitu. Jadi memang kita ada seleksi, tapi yang kita utamakan adalah yang benar-benar niat gimana? Niat kesembuhan kalian buat di KSPE. Gimana kalian bisa menyelesaikan esai itu dari awal hingga akhir? Gimana sih nanti ada yang bagus sama yang bagus itu urusan belakangan teman-teman. Jadi kita di sini menekankan pada kalian yang mau berusaha dulu, buat kalian yang benar-benar mau belajar. Karena sebenarnya percuma kalau misalnya kalian itu pintar tapi kalian nggak bisa finishing sampai akhir. Tapi kalau misalnya kalian udah finishing dari awal sampai akhir, walaupun ibaratnya isinya nanti nggak terlalu bagus itu nggak apa-apa. Itu merupakan sebuah awal dulu buat kalian untuk belajar, dan itu menandakan bahwa kalian itu benar bersungguh-sungguh untuk masuk di KSPE. Ini adalah syarat ya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dibebani banget. Tujuannya kita kenapa kok kita
melakukan penugasan esai pada saat praktek karena kita mengenalkan ini buat teman-teman yang kita bakal belajar dari KSP kayak gitu. Soalnya kan nanti kan ketika ada seleksi dan kita suruh buat esai, kita kan nggak melepas tanggung jawab untuk teman-teman langsung bikin esai kan, tapi kita juga memberi fasilitas pendampingan buat teman-teman calon anggota KSPE untuk bisa menulis sampai tahap selesai finishnya itu. Mungkin Mas Adi bisa menambahkan jawabannya. Mungkin sudah banyak dijelaskan sama Mbak Vida tadi. Memang benar, kita itu tidak akan melepaskan teman-teman ketika sudah mulai mengerjakan esai itu kita nggak akan lepaskan. Nah, jadi kita juga lihat dulu. Nanti mungkin mentor itu akan melihat dulu. Sebenarnya teman-teman mau mundur karena apa gitu. Jika teman-teman mundur karena takut nanti ini nggak bagus, takut, jangan. Lebih baik teman-teman terusin lagi kayak gitu. Karena siapa tahu apa yang sebenarnya teman-teman takutkan itu nggak terjadi seperti itu. Jadi terus optimis saja. Gak usah takut duluan Nah, ya. betul sekali. Dan mentor pun nanti bukan hanya membimbing tapi juga memotivasi. Jika teman-teman bingung kemudian mundur aja sudah, aku kayaknya nggak bisa. Nah, itu langsung cerita ke mentornya karena ini nanti mentor akan memberikan solusi seperti itu. Jadi silakan coba, nggak masalah. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah pesimis, takut gagal masuk KSP karena benar karena Mbak Vida tadi kita yang lihat itu prosesnya, kesungguhan dari teman-teman itu. Karena kita tahu teman-teman itu juga ada yang baru mulai belajar untuk menulis, jadi kita nggak akan menuntut lebih karena itu. Jadi kita akan lihat prosesnya, kesungguhannya itu tadi. Jika memang teman-teman punya kemauan yang tinggi, nggak menutup kemungkinan teman-teman akan tetap lolos sampai seleksi akhir. Gak mungkin kita jadi kan gini, yang bisa kompetisi ya nggak gitu. benar-benar Pasti levelnya berbeda. Iya benar. Jadi itu kan gini, ada namanya keberhasilan sama kegagalan. Jadi bilang sama sekali. Dua poin ini kan dia memaknai satu kata kan, satu pandangan, sudut pandangan. Ketika kita takut gagal, maka itu akan menimbulkan bahwa kita bisa menjauh dari kata keberhasilan. Benar banget. Jadi ketika kita takut gagal, kegagalan itu terjadi karena kan ketika itu kita memandang bahwasanya saya gagal. Itu akan membuat diri kita merasa jauh dari kata keberhasilan itu karena mereka mengandung makna yang sama, betul kan teman-teman? Jadi ya memang harus percaya sama diri sendiri, jangan malah meng-underestimate diri sendiri gitu. Jadi lebih baik berikan kepercayaan penuh, kamu yakin, bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Karena penguat yang terkuat ada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita yakin bisa, kita bisa. Kalau nggak bisa ya nggak bakal bisa gitu. Di sini kita bisa memanage diri kita sendiri untuk kita lebih menghargai diri kita sendiri, menghargai tentang kemampuan yang kita miliki. Nah, ngomong-ngomong tentang manage nih, gini, dari teman-teman calon anggota KSP ini berpikir bahwasanya ketika kita masuk ke KSP ini, terus ada juga UKM lain kan. Nah, dari mereka juga ingin ikut UKM lain. Nah, bagaimana cara kita bisa memanage waktu untuk kita bisa ikut UKM KSPE ataupun juga bisa ikut UKM yang lainnya? Mungkin dari Mas Adi nih bisa jawab terlebih dahulu. Jadi ini mengenai memanage waktu itu tadi. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, mungkin teman-teman cukup fokus ke satu UKM atau satu organisasi. Tapi jika memang teman-teman memiliki keinginan untuk mengikuti keduanya, saya rasa teman-teman akan nantinya juga belajar di KSP bagaimana manajemen waktu. Kenapa? Karena nantinya KSP pun juga akan menyesuaikan, contoh aja jadwal kuliah. Jadi di KSP itu ada yang namanya piket harian. Piket hariannya bukan bersih-bersih sekret, tapi bagaimana cara kita bisa memandang sebuah isu secara berpikir secara kritis. Yang tadi dikatain kalau update berita Betul sekali. Nah, itu kita nggak semena-mena langsung si A hari Senin jam sekian, si B nggak, tapi kita akan tanya dulu jadwalmu kuliah itu seperti apa. Ketika nanti sudah ketemu, nah kita akan carikan waktu yang senggang. Nah, supaya teman-teman itu tidak bingung dalam hal memilih, karena lagi-lagi UKM ini adalah tempat atau sarana nomor 2 untuk mendukung kemampuan akademis dari teman-teman. Yang utama itu adalah perkuliahan. Jadi teman-teman datang ke sini kan nyata untuk kuliah. Nah, KSP ini hanya sebagai wadah bagaimana teman-teman mendapatkan sesuatu di luar perkuliahan seperti itu. Hasil lapangannya itu kan. Jadi kan berpikir bahasanya teman-teman calon anggota KSP itu mikir tentang ketika kita masuk ke KSP ini. Nah, kita dipaksakan untuk membagi waktu. Nah, tapi mungkin dari teman-teman sendiri kan masih berat lah untuk mengurus waktu karena kan dari masa transisi itu kan pemikiran mereka. Jadi
kita di sini juga nggak memaksakan tentang kesibukan kalian ataupun cara waktu kalian membagi kayak gitu kan enggak, tapi bagaimana cara kita juga berkomunikasi, waktu kamu kapan yang senggang gitu kan, yang bisa kita mungkin komunikasi bersama pengurus yang lain ataupun juga sharing-sharing tentang topik-topik yang terhangat gitu kan dari siaran ini, atau juga bisa sharing-sharing tentang ilmu tentang kemarin aku menang gitu. Nah itu kan kita bisa bagi-bagi tips lah gimana cara kita bisa menang kompetisi kayak gitu. Jadi teman-teman calon anggota SPI itu jangan takut untuk bisa membagi waktu, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi di sini KSPI juga memberi wadah buat kalian bagaimana cara membagi waktu yang baik dan benar. Benar kan? Dan di sini tuh kita nggak maksain kalian buat KSPI terus gitu kan? KSPI terus ya, nggak juga. Di sini tuh KSPI sebenarnya fleksibel teman-teman, jadi nggak mengikat harus setiap hari kalian bersama KSPI, enggak. Kalau misalnya kalian butuh, ya ayo kita belajar kayak gitu. Kalau misalnya kalian butuh sama pengurus, butuh sharing ya, tinggal kecil aja, itu yang bakal kalian dapetin. Menurutku yang paling enak di KSPI adalah sharing sebenarnya. Kalau misalnya masalah ilmu, pelatihan kita bisa dapat di mana-mana, tapi sebuah pendampingan kalian harus bayar kan kalau di luar. Tapi kalau di sini kita sharing gratis kalian teman-teman, itu yang juga bakal kalian dapetin. Sebuah pendekatan secara emosional yang langsung kayak di luar itu kan butuh sih kalian. Jadi kayak kalau misalnya di luar nggak bakal kalian dapetin. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya ketika nanti teman-teman tadi sempat disinggung sama Mbak Rizky mengenai kalau ingin ke UKM yang lain, mungkin kalau ingin mencari, namanya masih mahasiswa baru, ingin mencari passionnya sebenarnya ada di mana? Mencari hal baru gitu kan? Ya. Nah, nanti teman-teman juga akan kita belajar mengenai skala prioritas. Nah, skala prioritas ini nanti teman-teman akan sebenarnya ini aku harus memprioritaskan yang mana dulu gitu. Nah, nggak melulu mungkin sewaktu-waktu ada di harus memprioritaskan SPE, sewaktu-waktu ada di himpunan atau di organisasi atau di UKM yang lainnya. Itu tidak masalah teman-teman. Jadi yang penting di sini teman-teman memiliki kesungguhan untuk berproses. Yang penting teman-teman kalau masuk ke SPE saking mungkin nggak diprioritaskan terus nggak dapat apa itu sangat disayangkan. Jadi teman-teman tetap aja ke KSPE, tetap tetap mengembangkan diri dengan teman-teman pengurus, teman-teman yang lain mungkin ya sharing-sharing itu tadi, supaya teman-teman meskipun di organisasi yang lain atau sedang sibuk yang lain tetap bisa mendapatkan apa yang ada di KSPI. Iya. Ini juga ada yang tanya juga tentang bagaimana kalau misalnya ketika kita menjadi anggota KSPE, terus kita mendapatkan kurang kenyamanan untuk mungkin dari pengurusnya ataupun lainnya, itu membuat kita jadi menyendiri gitu, menahan diri, nggak bilang-bilang, nggak cerita. Nah itu akhirnya langsung nggak ada kabar keluar. Terus kita dicariin kok nggak ada lagi orangnya kayak gitu kan? Ada kan kayak gitu, misalnya tiba-tiba menyendiri, terus nggak mau ada kabar lagi, terus udah langsung bukan anggota KSPE. Nah itu bagaimana sih solusinya dari ketua umum ini? Menyelesaikannya itu bagaimana? Jadi sebenarnya KSPE ini jika teman-teman meninggalkan KSPE ini ketika sudah masuk itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena teman-teman di sini kan tujuannya untuk kuliah. Nah kebanyakan ini bukan penilaian dari saya pribadi, tapi ada beberapa orang yang memandang bahwa anak-anak KSPE itu ternyata ketika di kelas itu dia selangkah lebih maju. Karena memang program-program kita yang ada di KSPE ini sangat menunjang perkuliahan. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman tiba-tiba ada permasalahan nih, ada nggak cocoknya, terus dipendem, terus hilang, itu sangat disayangkan sekali. Karena ini kalau saya boleh bilang, ketika teman-teman itu kena duri, yang dihilangi itu durinya, bukan kakinya. Durinya ya. Iya betul. Jadi ketika teman-teman terdapat sebuah masalah, diobrolkan, dikomunikasikan. Karena kita pun juga manusia biasa, mungkin ada salah dan mungkin kelepasan atau apa. Jadi ketika dikomunikasi kita akan perbaiki, kemudian kita akan evaluasi diri. Kita juga tidak menutup untuk dikritik gitu. Jadi kita ingin memberikan kenyamanan kepada bebas banget. Jadi ketika teman-teman ingin mengkritik, selama itu bisa membangun, kami akan terapkan seperti itu. Jadi yang penting teman-teman itu ketika ada apa-apa komunikasikan, ngomong langsung nggak apa-apa. Kalau mas aku nggak nyaman sama mbak ini karena gini, terus mau yang gimana atau kita carikan. Yang terpenting itu kenyamanan teman-teman berproses itu tadi. Karena kalau ketika kita ingin berproses tapi nggak nyaman tuh seakan-akan gimana gitu, benar banget gitu kan ya. Jadi itu tadi kita kayak ada tekanan gitu ya. Betul sekali. Nantinya malah apa yang diinginkan, apa yang diekspektasikan diekspektasikan di KSPI itu malah nggak dapet, kan sangat sayang banget sudah melewati seleksi yang luar biasa. Kayak gini ya, mikir kayak maju, salah, mundur ya, emang juga. Kalau
dari Mbak Vida ini gimana? Oke, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau misalnya kalian punya masalah nih, mungkin masalah karena di KSPE, maksudnya merasa nggak nyaman ya teman-teman, dari semuanya. Kalau misalnya kalian nggak enak gitu ya ngobrol sama satu pengurus, terus perasaan nggak enak, terus kalian langsung bilang kalau semua pengurus kayak gitu, enggak. Jadi kalian di situ pengurus sebenarnya banyak, kalian bisa ganti-gantian. Kalian benar nanti bakal ada kayak mentor, kayak pendamping, istilahnya kayak fasilitas, kayak kita pengurus itu memberikan fasilitas kita loh, ibaratnya kita buka mikir loh istilahnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian gak nyaman sama mentor itu, kalian bisa pakai pengurus yang lainnya juga, tapi jangan lupa dikomunikasikan dengan baik kayak gitu. Nah berbicara tentang nyaman sama gak nyaman, sebenarnya kita gak melulu nunggu kita dibuat nyaman, tapi kita yang buat nyaman sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kan yang malu-malu gitu ya, tapi ya dibuat enjoy aja. Kita namanya UKM, kita di sini ibaratnya keluarga kedua. Kalau misalnya kalian panas-panas di kuliah, coba aja dikomunikasikan sama teman-teman kalian, sama pengurus kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian di sini juga belum menemukan kenyamanan, cobalah dibuat buat nyaman sama teman gitu ya? Sama teman ini juga, sama teman angkatan kalian. Misalnya kalian sama-sama dari manajemen, mungkin misalnya ada teman-teman manajemennya buat kayak sering nimbrung-nimbrung di grup, kayak sering guyon-guyon di grup. Jadi kayak itu membuat sesuai suasana jadi cair, kita rasa nyaman di KSP. Dan karena kita nggak berbicara terkait pemerintahan terus, nggak berbicara tentang yang ada berat, tapi kita juga bisa enjoy. Intinya kalian sendiri dibuat nyaman deh di sini. Jangan sungkan-sungkan teman-teman kayak gitu. Ya gini, misal masalah ketidakcocokan ya. Saya ini, aku sama Mbak Vida pasti ada yang nggak cocok. Aku sama saya ada yang ya. Karena kan kita memang setiap manusia itu memiliki sesuai keinginan kenyamanan seperti apa. Jadi apapun kalau misalnya kita maksain kenyamanan kita, tapi kita nggak memikirkan kenyamanan orang lain, itu sama aja kita nggak bisa menyatu. Nah, jadi ketika kita merasa tidak nyaman atau ketika kita tidak merasa cocok, kita coba tanyakan diri kita, ataupun kan memang berat gitu ya, nggak bisa nahan wes pengen cerita gitu, bisa aja langsung curhat ke Mbak Vida ataupun ke pengurus-pengurus lain, ataupun bisa langsung aja ke ketua umumnya ini, ataupun juga bisa ke teman-teman angkatan kayak gitu. Kalau kan mungkin karena kalau teman seangkatan ini karena sudah kenal lebih dekat, jadi bisa enak kan, enjoy untuk curhat. Jadi apapun itu, kembali lagi ketika kalian memiliki masalah, tidak cocok ataupun kenyamanan, janganlah dicari, jangan dicari. Tapi tanyakan diri kalian sendiri, apa yang membuat kalian nggak cocok, apa yang membuat kalian nggak nyaman. Kalau kalian mencari kenyamanan, ya sampai akhir pun nggak akan nemu kenyamanan. Karena kan bukan dicari sih kenyamanan itu, karena kenyamanan itu harus timbul dari kita sendiri, benar kan? Nah, kalau memaksakan cocok terus, ya sampai kapan nggak akan cocok. Jadi memang namanya proses itu pasti ada nggak enaknya, pasti ada nggak enaknya. Jadi kalau semua teman-teman yang di sini yang merasa nggak nyaman itu karena dari mentornya sendiri, baru teman-teman bisa sampaikan. Jadi kita akan menyesuaikan itu bagaimana bisa senyaman mungkin, bukan membuat kalian nyaman, tapi senyaman mungkin yang kita bisa gitu. Tapi yang namanya proses lagi-lagi itu pasti keluar dari zona nyaman tentunya. Jadi tergantung dari teman-teman, tetap effortnya itu tetap dijaga gitu. Jangan sampai karena nggak nyaman karena diri kita merasa capek terus gugur, nah itu salah banget. Jadi teman-teman harus tetap terus optimis, terus meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Nah itu kemungkinan ketidakkenyamanan itu nanti teman-teman akan olah sendiri, sehingga teman-teman akan merasa nyaman dan merasa benar di tempat yang benar. Benar. Ingat juga ya, ketika kita mengumpul semua individu ini ya, jangan pernah ada kayak batas per batas gitu kan. Kalau misalnya ini kubunya ini, misalnya nih Mbak Vida punya kubunya Mbak Vida, gengnya Mbak Vida. Kalau manajemen kan ketika kita fakultas ekonomi dan bisnis nih ya, berpikir bahasanya adalah teman-teman juga yang namanya geng lah ya, kenyamanan mereka untuk berteman. Tapi kalau misalnya di KSP ini memandang geng itu seperti apa sih? Ketika dalam satu KSPE ada yang juga yang gep-gepan kayak gitu, gengnya Mbak Vida, gengnya Mas Adi, gengnya saya kayak gitu. Gimana sih cara mandangnya tentang kata gep? Gitu. Mungkin boleh saya dulu. Sebenarnya kalau saya mengartikan di KSP itu bukan masalah geng atau apa, tapi kita membiasakan namanya circle. Nah circle-nya kayak seumpama ada nih satu di pengurusan saya itu memang 2 orang ini nggak bisa dipisah. Bukan karena geng atau circle, tapi memang mereka itu adalah tim.
yang sudah klop. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak membatasi, mereka pun kalau seumpama kumpul dengan tim yang lain akan tetap membaur gitu. Akan tetap membaur, cuma ketika ingin lomba ingin apa, dia akan bersama timnya itu tadi. Bukan nggak mau, tapi karena sudah cocok gitu tadi. Jadi kita memandang gap itu, saya rasa tergantung kitanya sendiri. Terkadang ketika kita ingin mengajak teman-teman yang menganggap ada gap itu tadi, teman-teman terlalu menutup diri, yaitu gap itu akan muncul dari diri dia sendiri sebenarnya, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau saya rasa di KSP itu kalau untuk gap itu insya Allah nggak ada. Bahkan dari pengurus ke anggota pun sebenarnya itu enak gitu. Ketika kita betul. Ada pembatas ini angkatan 19 atau angkatan 20 atau apa bebas. Jadi ketika untuk penyusunan PKM pun yang kemarin itu kita di grup itu juga asik gitu. Rasanya itu kayak udah kayak kalian kerja kelompok lah tuh gitu. Jadi kalau kayak gitu udah nyaman kan, ketika kita ingin berdiskusi itu bisa terbangun gitu, bisa suasana diskusi itu bisa ada gitu. Kalau semua kita menutup diri, merasa bahwa dia bukan saya banget, itu yang salah sebenarnya kepada kitanya sendiri. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan orang. Benar. Jadi kayak misalnya apa ya, kalau misalnya kita bilang kata gap ini ya, itu kan tergantung dari kita sendiri ya, merasa cocoknya. Tadi saya bilang kenyamanan itu pun nggak bisa dicari, tertimbul dari diri kita sendiri gitu loh, menimbulkan kenyamanan, kecocokan. Jadi kalau misalnya kita bicarain gap itu ya, insya Allah KSPI itu emang nggak ada, emang benar-benar nggak ada ya kata gap. Karena kita memang bener apa ya, nggak ada pembatas gitu loh untuk kita sharing ataupun cerita-cerita, itu memang nggak ada pembatas. Karena bagi kita keluarga, bukan kita sebagai teman ataupun sebagai rekan ataupun sebagai musuh, bukan. Tapi kita sebagai keluarga. Kalau kita mandang keluarga, semuanya aman, semuanya terlindungi, benar kan? Kalau misalnya kita mikir itu musuh, saya menganggap Mas Adi musuh, saya menganggap Vida musuh, nggak maju, nggak ada kata prestasi. Pasti yang menimbulkan kata iri ya, kok prestasi kok enggak. Nah itu menimbulkan perpecahan masalah kan, kayak misalnya permusuhan dalam satu kubu kayak gitu kan, satu kubu ini kayak satu KSPE, kan itu kan nggak baik. Nah alhamdulillah Mas Adi juga memberikan sikap yang baik kepada kami anggota kan, supaya kita nggak ada kata pembatas. Pembatas itu penghalang bagi kita untuk menjalin relasi, komunikasi kayak gitu. Kalau mau berbicara masalah gap dan kita menutup diri, mungkin saya akan nggak punya teman, karena kebetulan di pengurusan ini cowoknya cuma 2. Nah, cuma 2. Jadi ketika saya menutup diri nggak mau, yang jelas sih saya nggak punya teman gitu. Tapi bagaimana? Ya itu tadi di KSP pun juga ada seni dalam kita berkomunikasi. Bagaimana kita ketemu, bagaimana cara berbicara dengan wanita, bagaimana berbicara dengan laki-laki, itu kita akan bahwa itu komunikasi di sini akan dibangun. Jadi ada seninya gitu, bukan hanya sekedar ngobrol. Kalau kita kayak menutup diri dengan wanita karena aku sungkan ini, ya udah kita nggak akan timbul itu tadi. Kalau pembatas kita akan timbul lagi. Jadi sebenarnya di KSP insya Allah nggak ada. Kayak memataskan diri ya, Mungkin kalau awal-awal mungkin ada, tapi ketika nanti berjalannya waktu, teman-teman akan mulai terbiasa dengan kulturnya KSP seperti itu. Ketika ada iri, ini kok berprestasi, saya kok nggak berprestasi. Nah itu malah saya tuh senengnya dalam apa? Nanti berarti dia sudah ada kayak dalam diri itu, aku juga harus seperti dia. Dalam secara nggak langsung akan di situ pengurus akan menangkap energi itu, bagaimana anak ini bisa berprestasi. Bahkan saking seumpama anak ini saking tertutupnya, itu pengurus juga akan ayo ikut lomba dengan tim kami. Jadi bukan dia untuk dijadikan tim, tapi dia diajak. Jadi tujuannya bukan untuk supaya dia itu juga nggak insecure yang tadi itu. Dia sudah masuk tapi kok nggak berbuat apa, nggak dapat prestasi apa kayak gitu. Jadi kita dari KSP pun juga akan, dari pengurus juga akan memperkenalkan bagaimana sih kultur di kompetisi di KSP itu seperti apa, supaya nantinya teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri, kemudian merubah sikap atau karakternya untuk lebih menyesuaikan dengan karakter seperti itu. Benar banget, perlu adanya kayak tekad usaha gitu. Mungkin gini ya, untuk bicara gini kita menyimpang ya dari KSP. Untuk mendapatkan jodoh ini kan perlu adanya doa sepertiga malam. Nah sekarang kan enggak kan doa sepertiga malam. Sama juga kalau kita nonton sesuatu, kita juga perlu doa juga, usaha. Nggak mungkin kalau usaha terus tapi tanpa adanya doa kan. Perlu juga mengimbangi iman lah kayak gitu. Nah teman-teman juga ketika kalian memandang UKM KSPI ini adalah sebagai UKM prestasi, itu memang sangat benar ya. Juga
tidak hanya memandang prestasi saja, tapi kita juga membangun relasi kekeluargaan seperti itu. Benar. Karena yang tadi sudah dibilangkan oleh ketua umum kita bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu ataupun apa, kita perlu adanya tekad dan usaha untuk kita bisa maju ke depan. Jangan membatasi pikiran kalian untuk stagnan di pikiran itu, ya kan benar. Harus merubah pola pikir. Karena ketika kita bertemu orang lain, ketika kita berkomunikasi ke orang lain, terbentuklah mindset kita yang baru. Ketika mindset kita terbentuk yang baru, tindakan yang baru, keputusan yang baru, seperti itu. Benar. Oke. Untuk closing dari aku sendiri sih, aku cuma mau pesan bahwa di sini tuh gak ada yang secara instan ya, semuanya berproses. Dan untuk mendapatkan hal yang belum pernah kalian dapatkan, kalian juga harus berani untuk mengambil atau melakukan hal yang belum pernah kalian lakukan. Jadi memang pertama berat, tapi aku yakin kalian bisa. Jadi tenang aja, bukan cuma kita ya, sebenarnya Mbak Frida, tapi Iya, masih banyak orang-orang yang yang dapat kalian tanyai, dan kita very welcome banget buat kalian tanya-tanyain. Karena kalau misalnya kalian sudah gabung di KSPE, berarti kalian sudah menjadi keluarga besar dari KSPE sendiri. Yang terpenting itu tadi prosesnya jangan sampai ditinggal dan jangan cepat menyerah, karena ada juga orang yang bilang kan dari terbentur sampai terbentuk. Terbalik ya. Nah seperti itu. Kalau teman-teman masuk karena kebiasaan begitu, kita sedikit memaksakan untuk itu. Pertama mungkin dipaksa, kemudian biasa dipaksa, terbiasa, bisa dan luar biasa. Namun ketika teman-teman kemungkinan tadi menyinggung sedikit tentang aku kok ada kurang nyaman, kira-kira itu boleh nggak sih ke pengurus supaya saya bisa nyaman belajar di sini. Nah kita dari pengurus sangat membuka, bahkan kalau mungkin dengan cara ini, dengan cara yang pedes pun nggak masalah, yang penting itu bisa membangun. Karena kami dari pengurus sendiri itu mengadopsi mengutip sebuah peribahasa di mana kita itu kalau dikritik itu seperti minum jamu. Nah jadi jamu kan berkhasiat ya, tapi pahit. Nah kita akan biasakan pahitnya supaya kita dapat manfaat itu. Bener banget. Kritiknya itu kan, tapi membentuk lah gitu. Jadi kita jangan fokus ke pedes omongannya itu, tapi kita harus membiasakan sama pahitnya itu tadi. Kita harus membiasakan sama pahitnya supaya manfaatnya bisa kita rasakan. Seperti itu. Justru dengan pahit itu ya kita bisa berkembang. Kalau misalnya kita tidak mendapat kritikan, mana bisa kita untuk memperbaiki dari apa yang kurang sebenarnya dari diri kita ya. Terima kasih buat Mas Adi sama Mbak Frida yang telah menemani saya di podcast pada kesempatan kali ini. Kita bisa menyimpulkannya, perlu adanya mensyukuri, terus juga perlu adanya proses untuk kita bisa tahu sampai mana sih titik kita bisa bertahan, diri kita sendiri bertahan. Karena kan apapun usaha yang kita lakukan itu tujuannya bagi diri kita sendiri. Terus semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Ketidakcocokan, ketidaknyamanan, usaha, kegagalan, keberhasilan itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadilah sosoknya yang menginspirasi. Jangan menjadi orang yang mengoper gitu ya, mengoper untuk melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya atau hal yang negatif. Jadilah orang yang menginspirasi tentunya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Karena ketika kita memulai sesuatu perlu adanya tekad, usaha dan juga doa. Perlu dengan doa. Saya Istia Mbak Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.